Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai jaminan mutu pangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardi Dansori dari Prodi S1 Farmasi. Untuk prinsip jaminan mutu pangan sendiri yaitu adalah pembuatan obat di industri farmasi harus sesuai tujuan, penggunaan memenuhi syarat izin edar atau persetujuan, uji klinik bila diperlukan dan tidak menimbulkan risiko yang berbahaya bagi pengguna. Kemudian analisis farmasi modern melibatkan aspek-aspek analisis yang semakin luas seiring dengan semakin tingginya tuntutan penjaminan mutu dan keamanan dari sediaan farmasi, seperti studi interaksi bahan aktif obat dengan bahan tambahan atau eksipien, karena adanya residu pelarut, reaksi degradasi yang dapat terjadi dalam formula tersebut, atau formula obat tersebut dalam tertentu di bawah berbagai kondisi yang hal ini dapat meliputi kondisi penyimpanan dan distribusi. Oleh karena itu, berkembanglah berbagai sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke tangan konsumen, serta ISO 9000 Quality Management Program, Hazard Analysis, Critical Control Point, dan lain-lain. Apoteker sebagai sumber daya manusia mendukung tugas dan fungsi BPOM dalam hal penyusunan kebijakan, pengawasan, manajemen standar kualitas, regulasi keamanan dan jaminan mutu, serta fungsi administrasi sehingga dapat melindungi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Kemudian ada permasalahan obat yang sering timbul, yaitu ada obat palsu, obat impor ilegal, dan penjualan obat secara berlebihan. Itu obat-obat berbahaya. Kemudian pengendalian mutu terhadap obat, yaitu penerapan CPOB, kebijakan mutu, adanya BPOM, manajemen mutu, kebijakan obat nasional, pengawasan mutu, dan jaminan mutu. Tujuan pengawasan bahan baku obat itu ada 3. Yang pertama ada quality, safety atau uji toksisitas. Kemudian ada efisiensi yaitu solubility dan uji PA atau dan uji klinis. Kemudian ada patient medical history. Pertama ada mempunyai potensi atau kekuatan untuk dapat digunakan sesuai tujuannya. Kemudian yang kedua ada memenuhi persyaratan keragaman. Yang ketiga ada memenuhi persyaratan kemurnian. Yang keempat memiliki identitas dan penandaan yang jelas dan benar. Yang kelima dikemas dengan kemasan yang sesuai dan penampilan yang baik tanpa cacat. BPOM berfungsi sebagai yang pertama pengaturan regulasi dan standarisasi. Yang kedua, lisensi dan sertifikasi industri di bidang farmasi berdasarkan cara-cara produksi yang baik. Yang ketiga, evaluasi produk sebelum diizinkan beredar. Yang keempat, post-marketing vigilance, sampling dan pengujian laboratorium. Yang kelima, pre-audit dan pasca audit, iklan dan promosi produk. Dan yang keenam ada riset pelaksanaan kebijakan pengolahan obat dan makanan. Yang ketujuh ada komunikasi, informasi, dan edukasi publik termasuk peringatan publik. Kemudian ada kebijakan obat nasional atau Pernas, yaitu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang pertama ada Undang-Undang Farmasi, yang kedua ada PP tentang obat, ketiga PP tentang cara distribusi obat, yang keempat ada PP tentang apoteker, dan yang kelima ada Badan POM. Kemudian ada konsep quality management. Itu ada manajemen mutu di mana memberikan arahan kebijakan tentang mutu. Kemudian ada pemastian mutu, yaitu tindakan sistematis untuk melaksanakan sistem mutu. Dan kemudian ada CPOB, yaitu menghindarkan atau meminimalkan risiko yang tidak dapat dideteksi melalui serangkaian tes, misalnya kontaminasi dan tercampurnya produk, cross contamination dan mix up. Kemudian terakhir ada pengawasan mutu, yaitu bagian dari CPOB yang fokus pada pelaksanaan pengujian lingkungan, fasilitas, bahan, komponen, dan produk sesuai dengan standar.
Selanjutnya ada tujuan pengkajian untuk produk, yaitu ada pembuktian konsistensi proses kesesuaian dari spesifikasi bahan awal, pengemasan dan obat jadi. Kemudian ada mengidentifikasi perbaikan yang diperlukan untuk produk dan proses. Dan yang terakhir ada pengkajian dilakukan secara berkala setiap tahun 3 batch per tahun. Ya, sekian pemaparan materi dan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.